Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Arina Fitri Dayati K2317006 dan Iko Diah Puspitarini NIM K2317034. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai variabel dan juga perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai variabel. Yang dimaksud dengan variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dicari informasinya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari informasi tersebut. Variabel menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel ini merupakan karakteristik yang akan berubah jika peneliti mengubah variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini adalah karakteristik yang diubah oleh peneliti untuk dapat menunjukkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Yang ketiga adalah variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang menghubungkan antara variabel terikat dan variabel bebas sehingga hubungannya menjadi tidak langsung. Yang keempat adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang ikut mempengaruhi variabel dependen dan memperjelas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kelima adalah variabel kendali. Variabel kendali berfungsi mengendalikan variabel moderator atau menjadi kontrol terhadap variabel-variabel yang lain. Dan yang keenam adalah variabel rambang. Variabel ini adalah variabel yang dapat diabaikan atau pengaruhnya itu tidak terlalu diperhatikan. Antara variabel yang satu dengan yang lain akan menimbulkan suatu hubungan. Hubungan antar variabel dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah hubungan simetris. Hubungan simetris adalah ketika suatu variabel tidak memiliki hubungan dengan variabel yang lain atau variabel ini tidak saling mempengaruhi. Misalnya, variabel merupakan indikator konsep yang sama, merupakan faktor dari suatu konsep yang sama, atau hanya sekedar kebetulan. Kemudian yang kedua adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah ketika suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Ketiga adalah hubungan asimetris, yaitu ketika suatu variabel atau lebih mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya, individu dan tingkah laku, stimulus dan respon, disposisi dan respons, tujuan dan cara, imanen, dan juga prekondisi. Kemudian ada yang disebut sebagai variabel antara. Variabel antara adalah variabel yang jika dimunculkan maka dapat melemahkan atau bahkan meniadakan hubungan statistika antara dua variabel yang sebetulnya muncul. Kemudian selain itu juga terdapat variabel antecedent. Variabel antecedent merupakan variabel yang merupakan hasil dari penelusuran lebih lanjut antara variabel bebas dan variabel terikat. Syarat variabel untuk dapat menjadi variabel antecedent yaitu yang pertama, variabel antecedent harus ketiga variabel harus berhubungan, yaitu variabel bebas, variabel antecedent, dan variabel terikat. Kemudian apabila variabel antecedent ini dikontrol, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi tidak lengkap. Dan yang ketiga, apabila variabel bebas dikontrol, maka variabel antecedent dan variabel terikat harus memiliki hubungan yang lengkap. Yang kedua adalah mengenai indikator. Indikator merupakan variabel yang mengindikasikan adanya suatu kondisi tertentu untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi di dalam penelitian. Syarat-syarat indikator ada 5, yaitu sederhana, terukur, tepat waktu, dapat dipercaya, bermanfaat. Yang ketiga pembahasan mengenai sifat-sifat data. Data berdasarkan proses pengambilannya dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dengan cara membilang dan data kontinu diperoleh dengan cara mengukur. Data berdasarkan skala pengukurannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal adalah data yang hanya dapat dibedakan namun tidak dapat diurutkan maupun diperbandingkan. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang dapat diurutkan
namun tidak memiliki jarak perbedaan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval adalah data yang dapat dibedakan, dapat diurutkan, dan urutannya memiliki jarak yang sama. Keempat adalah data rasio. Data rasio merupakan data yang dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki jarak perbedaan yang sama, dan juga memiliki titik nol absolut, sehingga dapat diperbandingkan. Keempat, pembahasan mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan sesuatu yang muncul dari proses penalaran. Latar belakang masalah adalah sesuatu yang belum jelas yang akan diteliti. Latar belakang masalah meliputi yang pertama perumusan masalah, yaitu alasan mengapa masalah tersebut dikemukakan. Yang kedua adalah keaslian atau masalah tersebut belum pernah dipecahkan dalam penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah faedah. Faedah merupakan penjelasan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan memerinci permasalahan sehingga menjadi lebih jelas. Sebaiknya identifikasi masalah disertai dengan data. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah artinya mempersempit lingkup permasalahan pada fokus perhatian peneliti. Yang keempat adalah perumusan masalah. Rumusan masalah artinya merumuskan atau menegaskan masalah sehingga masalah tersebut menjadi jelas. Apabila yang diajukan adalah rumusan masalah umum, maka rumusan masalah tersebut harus diperinci lagi menjadi rumusan masalah yang lebih signifikan. Rumusan masalah berupa pertanyaan. Pertanyaan tersebut dapat berupa apakah, bagaimana, mengapa, di mana, dan sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.